Halo, shalom saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi bersama saya Laus Deo dalam program LDC Laus Deo Kumentri. Kali ini saya ingin berkomentar tentang sebuah perdebatan di salah satu grup WA saya yang mempertanyakan tentang Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-30 tentang aku dan Bapa adalah satu. Perdebatan yang saya maksudkan di dalam grup itu adalah ada teman yang mengantarkan sebuah pertanyaan dengan narasi pertanyaan demikian. Saudara-saudaraku, tolong jawab saya. Apakah Yesus itu bukan Bapa? Dan langsung dijawab oleh beberapa teman-teman yang ada di grup itu dengan berkata bahwa orang yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda, itu adalah penyesatan dan lain sebagainya dan harus disingkirkan. Sebab mereka yang mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah sama, itu mereka tidak melihat dari konteksnya. Kata satu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, sebab aku dan Bapa adalah satu, kata satu itu adalah sama. Jadi Yesus itu adalah Bapa atau Bapa itu adalah Yesus. Nah, itu adalah merupakan satu kekeliruan di dalam memahami tentang namanya doktrin Tritunggal. Karena di dalam formasi doktrin Trinitas atau doktrin Tritunggal, Bapa, Putra atau Yesus dan Roh Kudus. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Nah, yang ingin saya komentari adalah apa yang mereka perdebatkan. Yang mana ini adalah merupakan salah satu doktrin Kristen yang sangat sukar dimengerti dan dipahami oleh mereka yang tidak pernah belajar. Sebenarnya bukan sukar, sebenarnya gampang dimengerti, hanya mereka tidak mengerti dan mereka yang menolak tentang doktrin ini. Salah satu doktrin Kristen yang sukar dipahami yang saya maksudkan tadi adalah tentang Allah Tritunggal. Lalu apa itu doktrin Tritunggal? Doktrin Tritunggal adalah satu doktrin yang mengajarkan satu hakikat tiga pribadi, satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Doktrin Tritunggal atau doktrin tentang Allah Tritunggal adalah merupakan satu doktrin utama di dalam kekristenan. Sering saya mengatakan bahwa doktrin Tritunggal adalah merupakan denyut jantung kekristenan. Artinya doktrin ini merupakan tiang penopang ajaran kekristenan yang sejati. Dan bila ada orang yang berhasil merobohkan atau membelokkan tiang ini, itu sama artinya mereka telah merobohkan kekristenan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu saya ingin membagikan dua hal terkait akan hal ini. Pertama, doktrin Tritunggal bukan sebuah penolakan atau revisi terhadap monoteisme, melainkan doktrin Tritunggal adalah merupakan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih genap bahwa Allah yang Esa telah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, doktrin Tritunggal atau Tritunggal adalah berbicara tentang keesaan pribadi. Mengapa demikian? Karena sebagian orang beranggapan bahwa Bapa adalah Anak dan Anak adalah Roh Kudus, sama seperti yang sampaikan di awal. Yang membedakan mereka hanyalah waktu dan tugas. Yang mana juga menurut mereka, kenapa yang membedakan hanya waktu dan tugas? Karena mereka melihat bahwa misalnya di dalam perjanjian lama yang bekerja itu adalah Bapa, sedangkan di dalam perjanjian baru yang bekerja adalah Anak dan Roh Kudus. Sehingga di dalam perdebatan tadi mereka menyebutkan bahwa Bapa itu hanyalah gelar. Karena mereka berpandangan seperti yang barusan saya sampaikan. Dan bahkan lebih spesifik lagi, Bapa menjadi Yesus itu untuk karya penebusan. Yesus adalah Roh Kudus yang turun dari sorga.
Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini diakibatkan karena adanya kemalasan dan ketidakingintahuan tentang hal itu. Sehingga mereka goblok dan tolol seperti itu. Sebab gampang dimengerti. Ya, gampang. Hanya kamu tidak mau belajar sehingga otakmu dungu seperti itu. Sehingga kamu mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah sama. Sama bukan berarti hakikat yang kamu maksudkan, tapi Yesus itu adalah Bapa. Itu salah, kamu yang sesat, bukan yang lain. Jadi jangan gara-gara kamu tidak mengerti akan hal itu, lalu kamu bilang kalau yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa, berarti mereka sesat. Dan ternyata teman-teman sekalian, kekeliruan ini sudah ditentang sejak abad permulaan oleh para bapak-bapak gereja yang tunggal bukanlah pribadi Allah, melainkan hakikatnya. Ingat, saya ulangi sekali lagi, kekeliruan itu tentang mereka yang beranggapan bahwa Bapa adalah anak dan anak adalah Roh Kudus, itu sudah ditentang oleh para bapak-bapak gereja. Mereka mengatakan yang tunggal itu bukanlah pribadinya, ya, melainkan hakikatnya, yaitu Allah. Perbedaan antar pribadi terlihat jelas pada saat pribadi-pribadi itu berkomunikasi atau terlihat di dalam relasi. Lihat, Bapa mengutus Yesus, apakah masuk akal jika Bapa mengutus dirinya sendiri? Yesus berdoa kepada Bapanya, apakah masuk akal jika Yesus berdoa pada dirinya sendiri? Bapa dan anak mengutus Roh Kudus, apakah itu berarti keduanya mengutus diri mereka sendiri? Jadi yang dimaksudkan tunggal itu bukan pribadinya, tetapi hakikatnya, yaitu Allah. Sampai di sini komentar saya akan hal itu. Saya berharap kiranya video ini dapat memberikan edukasi yang baik, sehingga teman-teman kita semua memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang doktrin yang fundamental itu, yaitu doktrin Tritunggal. Supaya kamu tidak salah pemikiran lagi. Makanya kamu belajar, sekolah, baca buku, jangan baca komik. Jadi Yesus itu bukan Bapa, tetapi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Satu yang dimaksudkan bukan satu pribadi, tetapi satu hakikat, yaitu Allah. Terima kasih, salam Laus Deo, salam hangat, Tuhan Yesus memberkati.